Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan balik lagi bersama aku Azka Al-Maulidi, tentu saja di sebelum tengah malam. Apa kabar kalian teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Serta kalian dijauhkan dari wabah yang semakin hari semakin gak jelas, semakin menyebar luas, yakni COVID-19. Nah, di kesempatan kali ini ataupun di malam hari ini aku mau menceritakan sebuah kisah kosan angker, yakni ini adalah part 2 nya ya, lanjutan dari kisah kosan yang kemarin. Buat kalian yang nunggu-nunggu dan juga penasaran, nah, simak videonya baik-baik. Namun sebelum itu, buat teman-teman silakan like video ini dan komen apakah kalian penasaran ceritanya seperti apa, atau kalian punya pengalaman-pengalaman horor lainnya. Bisa ditulis dan juga dikirimkan ke email aku yang ada di kolom deskripsi. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini, karena channel ini akan menyajikan dan akan mengupload video di setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Tentu saja kisah-kisah horor ya, entah itu kisah pendakian yang horor ataupun kisah-kisah horor lainnya. Oke, langsung saja ke ceritanya. Sebelum tengah malam, jangan tonton sendirian. Aku duduk bersandar di samping dipan, buka stok film dari harddisk, dan pilih Marmut Merah Jambu, film komedi Raditya Dika. Santai nonton sambil ngemil kuaci saat sedang seru-serunya terdengar langkah terburu-buru dari arah tangga. Duk 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 duk. Biasa aja Ci, gak perlu lari, teriakku tanpa mengalihkan pandangan dari layar laptop. Jika kalau naik tangga memang gak bisa santai. Selang beberapa menit, kok ini anak gak masuk kamar? Aku pauselah filmku tanpa merubah posisi dudukku. Ku tengok arah tangga gak ada siapa-siapa. Ci, awakmu ning di? Ping. Aku BBM dia. Sik DA3 tak, tugasku durung mari. Jadi artinya gini, Ci, kamu di mana? Masih di A3, salah satu gedung kampus yang ada wifi-nya. Tugasku belum selesai. Mon, kencanmu masih lama kah? Ping. Habis ini pulang. Bodoh amat lah, toh suara semacam ini sudah biasa aku, dan aku pun melanjutkan nonton lagi. Gak lama kemudian terdengar suara motor dan gerbang. Oh, Monska pulang. Setelah menutup pintu, dia langsung naik ke lantai atas sambil berteriak, "Tak!" Kagetlah aku. Aku pun langsung keluar kamar. Begitu berdiri di depan pintu, kami bertatapan, mematung sepersekian detik. Kon mampu pisan gak tak? Aku mengangguk. Aku dan Monska mencium bau kemenyan yang menyeruak sangat kuat. Heran, kenapa bau sekuat ini gak tercium sampai kamar, padahal pintunya terbuka lebar. Kami ketakutan dan masuk ke kamar, di mana Maya masih tidur. Mai, bangun. Rumah bau kemenyan. Maya hanya merenggangkan badan sebentar lalu kembali tidur. Ya Allah, nih anak aneh, bau menyan juga gak masuk ke kamarku. Aku dan Momska gak berani keluar kamar sama sekali. Seakan ini satu-satunya tempat paling aman. Bau kemenyan ini dari mana sih? Berjam-jam kemudian, Cika dan Arin pulang. Mereka nampak curiga karena Momska jarang main ke kamarku. Sampai seladut ini, kami cerita apa yang baru saja terjadi. Dari raut muka Arin nampaknya bau itu sudah hilang. Kok aku tok sing gak tahu ngalami kejadian aneh?
"Pengen tamai," sahut Arin. "Enggak, makasih." Di awal tahun 2015, karena 1-2 alasan Cika memutuskan pindah kos. Artinya tinggal Maya seorang di kamar, dan biaya kos jadi ditanggung sendiri. Sebagai bentuk solidaritas, kami bertiga meminta izin pemilik kos untuk pindah ke kamarnya si Maya, agar biaya kos dibagi rata. Sejak awal, kamar 3 belum pernah dihuni karena biaya sewanya paling mahal, mengingat ukurannya yang luas, kira-kira 4 meter kali 8 meter 4 kali 8 meter. Sama seperti sebelumnya, interior didominasi kayu. Seharian kami menghabiskan waktu membersihkan kamar dari debu yang luar biasa tebal. Kali ini tempat tidur kami terpisah, bukan lagi dipan tingkat seperti sebelumnya. Aku dan Maya memilih tempat tidur di samping jendela. Menurutku ini spot terbaik. Membayangkan esok pagi ketika bangun, yang kulihat pertama adalah dahan pohon, burung, dan si tupai. Tapi bagi Arin, menyeramkan kalau bisa melihat apa yang terjadi di luar sana, sehingga dia memilih tempat tidur di samping lemari. Bulan berikutnya datang 2 penghuni baru, Tiara dan Ayu. Mereka pelajar dari salah satu sekolah sekitar kos. Kami gampang akrab dengan Tiara. Anaknya lucu, jadi kami sering menggodanya dengan sebutan anak kecil. Mereka berdua menempati kamar bawah, dekat pintu menuju garasi. Pertengahan tahun 2015, pemilik kos merenovasi rumah, lebih tepatnya menambah kamar. Ruang tamu yang luas, yang selama ini jadi tempat berkumpul, diubah menjadi 3 kamar. Tiara dan Ayu pindah ke kamar yang baru jadi. Mereka pilih kamar B8. Tapi nggak lama Ayu pindah, jadi tinggal Tiara sendiri. Sejak saat itu Tiara sering main ke atas. Kamar kami yang paling luas ini jadi semacam base camp. Di akhir bulan, kamar B6 dihuni 2 pendatang baru, namanya Lita dan Baby. Mereka bersaudara ya. Lita teman Maya di kampus, sedangkan Baby adik tingkat Monska. Kos sudah nggak sunyi. Dan juga apalah artinya gangguan akan berkurang? Kami harap sih begitu. "Mbak Mons, jadi nonton apa kita? Sudah 10 menit. Jadi Tiara bermain di atas keyboard, menyelami situs-situs film. Bingung yang mana yang mau ditonton. Inside Out aja. Inside Out ini film animasi tentang 5 emosi dasar dalam diri seorang anak yang divisualkan menyerupai karakter lucu. Moska suka film berbau psikologi sesuai jurusannya. Tiara mengambil cemilan dan bawa meja belajar. Nonton sambil nyemil memang surga dunia. Udara di kamar Tiara malam itu sedikit panas, mungkin karena sirkulasinya tidak lancar. Jendela kamar jarang dibuka agar nyamuk dan serangga lainnya tidak masuk. Maklum, kosan kami di samping hutan, jadi nyamuknya ganas-ganas. "Buka jendelanya, Rah. Gerah nih." Tiara menyibakkan gorden dan mendorong daun jendela. Nampak taman depan yang kurang terawat. Rumput liar mulai tinggi dan daun-daun berserakan. Remang-remang cahaya dari lampu teras masih mampu menyinari sebagian halaman. Badan Tiara menegang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di antara bambu dan kolam berdiri sosok laki-laki, perawakannya tinggi kurus dan mukanya hancur. Darah membasahi bajunya yang putih, compang-camping. Sosok itu meringis menatapnya, lalu menghilang. Tiara kesulitan berbicara, gak percaya apa yang dilihatnya. Monska memegang bahu Tiara, mengguncangnya beberapa kali sambil memanggil namanya. Tiara gemetar hebat.
Malam itu Muska menemani Tiara sampai tertidur. Esok paginya Tiara cerita apa yang kemarin dia lihat. Sepertinya mereka mulai berani berkenalan dengan penghuni kos yang baru. Baby salah satunya. Baby merasa ada yang gak biasa dari kosan ini, karena hampir tiap tengah malam terdengar suara orang menyapu jalan. Tapi malam ini lain lagi. Baby sedang santai chattingan dengan pacarnya selagi menunggu Lita pulang dari kegiatan organisasi. Lita memang anggota aktif dan sedang persiapan untuk lomba, jadi hampir setiap hari pulang larut malam. Jarum jam menunjukkan pukul 23.45. Tetapi Lita belum juga pulang. Mencoba merubah suasana biar gak terlalu sepi, Baby memutar lagu dari playlist laptopnya. Gak beberapa lama, Baby dikagetkan dengan suara tawa dari arah taman, seperti tawa anak-anak sedang bermain. Ramai sekali. Masa sih anak kecil main jam segini di depan kos orang pula? Penasaran dan merasa terganggu. Saat itu juga Baby membuka jendela. Pandangannya menyapu ke arah sumber suara tadi. Tapi sepi banget, gak ada siapapun. Padahal tadi jelas-jelas ada suara anak kecil. Wah, gak bener nih. Dia tutup jendela rapat-rapat dan langsung tidur. Kak Mons, kemarin malam aku dengar suara anak kecil main-main di taman depan sana. Padahal itu jam 12:30 loh. Pernah juga tengah malam aku dengar suara orang nyapu sama suara langkah kaki di tangga ini. Udah biasa itu, biarin aja. Teman-teman kami yang pernah berkunjung ke kos A15 hampir semua berkomentar, kok kamu betah di sini? Ya ternyata kenyamanan kos ini mengalahkan kengerian yang kami rasakan. Pada tahun 2016 Arin pindah kos. Otomatis biaya sewa kamar yang semula ditanggung bertiga menjadi tanggungan berdua. Karena aku dan Maya keberatan, maka kami pindah kamar. Kami pindah ke kamar B3 dekat Muska. Di 2016 pula penghuni kos A15 bertambah dari kalangan pelajar dan mahasiswa pasca sarjana. Maka hampir seluruh kamar di lantai 1 terisi. Dari 2016 kita lompat ke 2018 aja ya. Karena di tahun 2017 aku dan Maya lulus. Dengan begitu selesai sudah masa kami kos di kos A15. Sementara Muska memutuskan pindah. Jadi di sini aku sebagai penyampai kisah dari penghuni baru. Kamar B7 kini terisi oleh Kak Kenny dan Kak Rani. Kak Kenny cerita, waktu nempatin kamar itu, Kak Rani pernah bermimpi didatangi sosok perempuan berambut panjang. Perempuan itu menatapnya tanpa bicara satu kata pun. Cantik tapi auranya menyeramkan, hingga mampu membangunkan Kak Rani dari tidurnya. Ketika membuka mata, badan Kak Rani gak bisa digerakin sama sekali, dan juga merasa sakit sekali. Lalu dari celah di antara daun pintu dan lantai, Kak Rani melihat bayangan hitam seperti sepasang kaki berdiri dari balik pintu. Lama sekali berdiri di situ. Kak Rani berusaha membangunkan Kak Kenny, tapi gak mampu. Lalu bayangan itu beranjak pergi. Seketika itu juga badan Kak Rani terbebas, nafasnya tersengal. Dan nafasnya pun tersengal ya. Sorry kalau aku bacanya agak agak cerodetan. Saking takutnya, Kak Rani membangunkan Kak Kenny dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Karena Kak Rani gak nyaman di kamar itu, akhirnya mereka memutuskan pindah ke kamar B3, kamarku setahun terakhir. Kak Kenny percaya dengan apa yang dialami Kak Rani, karena gak sesekali dua kali matanya menangkap bayangan hitam masuk ke kamar mandi yang ada di depan kamarnya. Padahal gak ada siapa-siapa pun di situ. Sore itu mendung, nuansanya mengundang kantuk. Kak Kenny hampir tertidur kalau saja tidak ada kegaduhan dari garasi dan suara kaki mondar-mandir. Sepertinya Pak Beno, pengelola kos, lagi beres-beres perkakas.
Pak Beno jarang mengunjungi kos, paling-paling datang kalau ada masalah atau mau menagih uang sewa. Itulah mengapa kami tidak akrab. Bahkan ada yang menghindari beliau. Hening. Sepertinya Pak Beno sudah pulang. Pak Beno tadi sore kesini, Ran. Untung kamu gak ketemu. Maksudnya, kan kamu tahu dari tadi aku di teras sama anak-anak. Gak ada tuh Pak Beno datang. Seolah paham apa yang terjadi, mereka tidak melanjutkan obrolan. Di tahun 2018, intensitas mereka menunjukkan keeksistensinya semakin tinggi. Baby yang paling terbuka menceritakan pengalamannya. Berikut adalah rangkuman isi percakapanku dengan Baby. Kak Ita pernah nggak dengar suara orang lari di tangga? Biasanya jam 1 atau jam 2 malam. Aku dengar langkah kaki di tangga, bolak-balik. Terus makin lama makin kencang. Pernah juga dari tangga itu ada bayangan putih melayang nembus ke kamar mandi atas. Serem banget. Dan yang buat aku paling gak nyaman itu suara keran air kebuka. Ada mungkin kejadian 3 kali. Yang pertama waktu semester 5, kan lagi banyak-banyaknya tugas tuh. Jadi aku sering begadang. Biar gak sepi, aku suka play lagu di laptop. Sekitar jam 2.30 aku dengar suara keran air. Ku turunin volume laptopku, ku dengar jelas banget dari arah dapur. Lama bener, terus berhenti. Kalau ada yang nyalain keran, pasti aku juga dengar pintu kebuka atau suara langkah kaki. Tapi itu gak ada. Posisinya kosan lagi sepi. Tinggal kakak-kakak depan kamarku, yang lainnya udah pada pulkam. Yang kedua, aku dengar sama teman kerjaku. Aku ajak 2 orang nginep di kos. Waktu itu kita pulang jam 11 malam. Kita gak langsung tidur, tapi nonton drakor dulu sambil makan mie. Tiba-tiba kita dengar suara air nyala dari keran teman yang dekat gerbang itu. Siapa tuh Beb? Nyalain air di luar, kata temanku. Di situ aku refleks buka jendela, gak ada siapa-siapa dan suaranya juga langsung hilang. Aku sama temanku lihat-lihatan, daripada takut kita lanjut nonton. Yang terakhir kejadian waktu aku lagi skripsian. Sekitar jam 1 aku mau ke kamar mandi, cuci muka sama gosok gigi. Nah, pas aku tutup pintu kamarku, aku dengar suara itu lagi dari dapur. Karena udah nanggung, udah keluar kamar juga, jadi aku beraniin ngecek ke sana. Dan beneran Kak, posisi airnya di dapur itu masih nyala kenceng, padahal gak ada orang. Aku matiin lah, dan aku pun langsung lari ke kamar. Gak jadi cuci muka, deg-degan parah. Aku kunci kamarku, kupaksa tidur. Pernah juga aku diantar pulang sama teman kuliahku. Dia bisa lihat yang begitu-begitu, katanya udah biasa. Pas perjalanan kita masih ngobrol, ketawa-ketawa, terus pas nyampe depan kos dia diem gak berani ngomong. Besoknya baru dia cerita kalau di depan pagar kita, pagar besar yang dekat kolam itu ada banyak bener. Tapi katanya gak ganggu. Sebelum bangunan ini berdiri, mereka udah ada di situ. Nah, yang bikin dia diam itu dia lihat kakek-kakek di sekitar bambu itu. Yang bilang kayak gini udah 2 orang Kak. Yang kedua temanku cewek, kalau gak salah di bulan Oktober 2018. Waktu itu aku sama teman-temanku kumpul di teras. Kita latihan nyanyi buat acara kampus. Ya namanya latihan nyanyi pasti berisik. Salah satu temanku yang cewek ini indigo. Dia awalnya biasa saja, tapi lama kelamaan dia diam. Aku tanyain kenapa, dia jawab jangan ribut-ribut. Nah pas ke kamarku dia cerita kalau ada yang ngintipin kita dari balik pohon bambu. Dan katanya di dekat kolam itu banyak banget bentuknya. Dan di dalam juga ada makhluk besar gitu di kamar mandi sebelah tangga. Mereka ngeliatin wujudnya ke temanku. Ini karena merasa terganggu sama penjaganya dia. Selama ini
kita sebatas dengar suara aja kan kak. Nah tahun lalu parah banget, aku pulang kerja jam 7.30, di sebelah kamarku itu ada anak baru, mereka lagi undang temannya buat kumpul. Ya ribut gitu sih, ada yang berantem, tiba-tiba salah satu cewek itu jerit kenceng banget. Aku kira main-main, ngeprank atau apalah. Lama-lama kok nangis histeris. Ternyata dia kerasukan. Untung waktu itu ada keluarganya, kakak-kakak pasca yang bantuin. Si cewek itu diurut badannya, digosok pakai bawang. Gak lama dia kejang-kejang, kuat banget. Yang megangi sampai 4 orang. Habis gitu dia diam terus pingsan. Sumpah kak, itu pertama kali seumur hidupku ngelihat langsung orang kesurupan. Parah sih, aku gak nyangka kalau cerita dari baby akan se ekstrim ini. Ternyata paranormal experience-ku di kos ini belum seberapa. Hari pertama aku dapat chat dari Cika. Dia bilang kalau ada teman kerjanya yang tinggal di dekat kos kami, namanya Mbak Desi. Coba kamu hubungi, tak mungkin kamu bisa dapat penjelasan tentang semua yang kita alami. Aku akhirnya coba chat Mbak Desi untuk berbagi cerita. Orangnya ramah dan sopan. Mbak Desi bekerja di salah satu kantor media terkemuka. Tugasnya mencari berita di ranah pemerintahan Kota Malang. Kalau sedang banyak liputan, jangan harap pulang tepat waktu, seperti malam itu. Pukul 01.30 Mbak Desi baru keluar kantor. Jalanan sudah sepi, udara dingin menemaninya di sepanjang perjalanan pulang. Akses terdekat ke rumah Mbak Desi ditutup kalau sudah lewat jam malam, jadi harus ambil jalan memutar. Mbak Desi mengendarai motornya melewati hutan, kota dan kosku. Sampai di tikungan, nampak jalan dihiasi akar-akar gantung dari pohon beringin yang tumbuh di halaman kos. Akar gantungnya menjuntai, sebagian melewati pagar sampai ke jalan. Kira-kira jarak 2 meter. Mbak Desi sadar ada yang aneh. Dia melihat salah satu bagian akar gantung itu warnanya hitam, lebih panjang dan tebal dari yang lain. Ya Allah, itu rambut. Karena sudah terlalu dekat dan gak bisa menghindar, rambut itu menyentuh wajahnya. Terdengar kiki tawa perempuan, suaranya lantang. Refleks Mbak Desi tancap gas. Kejadian serupa juga dialami oleh temannya. Jadi sudah 2 orang yang mengalami. Cukup menguatkan bahwa itu bukan sekedar halusinasi. Mbak, ada teman kosku yang sering dengar suara orang nyapu pakai sapu lidi tiap tengah malam. Mbak Desi pernah dengar juga nggak? Ternyata suara itu juga terdengar sampai rumah Mbak Desi dan terekam oleh kakaknya. Aneh, dari hasil rekaman suara itu terdengar makin lama makin mendekat. Seakan sadar ada yang sengaja memperhatikan. Ini rekaman, ini bunyi dari ini ya, dari suaranya. Coba kalian dengerin baik-baik. Dengar gak? Kalau gak dengar, maaf ya. Oke, kita lanjutkan cerita ini ya. Bukan suara orang nyapu pakai lidi, tapi suara perempuan itu lagi mainin roknya. Allahu Akbar. Jariku gemetar, makin gampang tipu, tapi aku paksa untuk terus bertanya. Aku ingat tentang tetangga yang memperingatkan salah satu penghuni kos agar hati-hati karena pernah ada kejadian. Jadi aku tanya ke Mbak Desi, kejadian apa yang dimaksud? Jadi dulu salah satu rumah di daerah ini pernah kemalingan. Warga yang mendengar teriakan dari pemilik rumah langsung melakukan pengejaran. Gak lama maling itu ditemukan di tengah jalan, di depan rumah kosong yang sekarang disebut kos 15. Dia pingsan. Masih setengah sadar, maling itu diringkus warga dan dibawa ke pos kamling. Setelah dia benar-benar sadar, warga tanya, ngapain habis nyuri kok pingsan di tengah jalan?
Dia pun akhirnya memperlambat langkahnya untuk melihat sumber suara dari jendela lantai 2 rumah kosong itu. Dan ternyata berdiri sosok perempuan. Perempuan itu menatapnya. Dia tersenyum memiringkan kepala sambil menyisir rambut dengan jarinya. Tawanya terdengar lagi, lalu maling itu pun pingsan. Muncullah pertanyaan di kepalaku. Sebenarnya ada apa dengan bangunan kos kami? Bukan salah bangunannya, tapi tanah sekitarnya. Dimanapun tanah yang bau darah, itu agak angker, jawab Mbak Desi. Rumah Mbak Desi salah satu rumah yang tertua. Kakeknya yang pertama kali mendirikan rumah di lokasi semula adalah area persawahan. Lahan ini sebetulnya jatah bagi tentara perang. Ya, kakeknya adalah tentara yang pernah bertugas di peperangan 10 November dan Operasi Irian Jaya. Beliau yang membuka lahan, mengaspal dan mengalirkan listrik. Kalau kata orang Jawa, babat alas. Ada rumor yang bilang kalau area persawahan itu sempat jadi tempat penguburan korban perang. Masuk akal karena kawasan ini berdekatan dengan salah satu lokasi pertempuran Tentara Republik Indonesia. Ya, jelas tempat ini banyak banget penunggunya. Terus suara gamelan yang kamu ceritain di kemarin itu, mereka lagi pesta, kata Mbak Desi. Mungkin benar masih banyak kejadian seram yang dialami teman-teman kos dan mungkin warga sekitar yang gak bisa diceritakan di sini. Terjawab sudah rasa penasaran kami dari kisah ini. Semoga bisa diambil hikmahnya ya. Bagi siapapun yang merasa sebagai pendatang harus jaga perilaku. Kita nggak tahu sejarah di balik tempat ini berpijak. Kalaupun kita sudah sopan tapi masih mengalami yang aneh-aneh, mungkin mereka hanya ingin menunjukkan bahwa mereka ada. Kalau kata Mas Dodit Mulyanto, tanah adalah tetap manusia yang berubah-ubah, fungsi dan apa yang ada di atasnya. Di bawah tanahmu terpendam sesuatu dari pendahulumu. Sekianlah kisah dari kos angker yang berada di Kota Malang. Semoga kisah ini menghibur kalian ya teman-teman. Dan mohon maaf juga kalau aku belepotan nyampein ceritanya. Gimana tuh tadi ceritanya? Serem gak? Asik gak? Seru gak? Tulis di kolom komentar ya. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Aku Aska Al Maulidi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tonton sendirian. Sampai jumpa di malam selanjutnya.